Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi untuk adik-adik semua yang berada di dalam room Zoom kali ini. Kali ini kakak akan membawakan pelaksanaan layanan orientasi dalam bidang karir. Nah, untuk kita memasuki lebih jauh mengenai layanan orientasi dalam bidang karir ini, di sini kakak ingin meminta maaf terlebih dahulu karena dalam pelaksanaan kali ini kita melaksanakannya secara online atau secara daring karena negeri kita pada saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Nah, tapi tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu kita merasa sedih karena proses layanan bimbingan dan konseling pada hari ini kita bisa laksanakan melalui daring atau online. Baiklah, sebelum kita memasuki tahap awal dalam pelaksanaan layanan kali ini, alangkah baiknya kita semua melaksanakan doa agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses pelaksanaan layanan kali ini. Nah, bagi yang beragama Islam akan kakak pimpin, bagi yang beragama non-muslim silahkan menyesuaikan. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki jauh di dalam tahap awal ini, kakak ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu layanan orientasi, apa itu layanan orientasi dalam bidang karir, khususnya kalian yang kelas 12. Nah, lalu apa sih tujuan dalam pelaksanaan layanan kali ini serta fungsinya? Nah, dalam dunia bimbingan dan konseling ada yang dinamakan komponen orientasi. Nah, komponen orientasi ini kalau disederhanakan memiliki arti hal atau layanan yang memungkinkan para peserta didik atau para adik-adik sekalian yang berada di room Zoom kali ini mengenal lingkungan atau mengenal sesuatu hal yang baru. Nah, dengan cara kita menggunakan komponen layanan orientasi, diharapkan kita bisa mengenal sesuatu hal yang baru yang akan kita jalani di kemudian hari, seperti itu. Nah, di dalam layanan orientasi ini kita akan membahasnya terkhusus dalam bidang karir. Nah, bagi adik-adik semua yang berada di room Zoom kali ini khususnya kelas 12 IPA dan IPS, pasti kalian akan kebingungan untuk menentukan karir apa aja sih yang akan diambil ketika lulus nanti kelas 12 gitu. Nah, dalam bidang karir ini kita akan membahasnya. Nah, lalu apa sih fungsi dari pelaksanaan layanan kali ini? Fungsinya yaitu sebagai fungsi pemahaman untuk kalian semua yang berada di dalam room Zoom kali ini. Nah, pemahaman kalian mengenai materi-materi yang akan kakak sampaikan diharapkan bisa kalian gunakan untuk mengambil atau memutuskan keputusan karir apa yang akan kalian jalankan nantinya setelah lulus dari sekolah SMA Negeri 3 Tarakan kali ini. Nah, lalu tujuan dari pelaksanaan layanan ini yaitu dimaksudkan agar siswa atau adik-adik sekalian bisa memutuskan karir apa yang akan kalian ambil setelah lulus dari sekolah SMA Negeri 3 Tarakan kali ini. Seperti itu. Nah, bagaimana kalian sudah paham kan sedikit tentang layanan orientasi dalam bidang karir untuk kelas 12 pada pagi hari ini? Oke, alhamdulillah kalian semua paham. Lanjut, kita akan memasuki tahap awal proses pelaksanaan layanan orientasi di dalam bidang karir. Nah, yang pertama, kakak di sini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kali ini adalah kali pertama kakak membawakan proses pelayanan
proses pelayanan kepada adik-adik semua. Nah, jadi mohon dimaklumi ya kalau misalnya nanti kakak terlalu kaku atau terlalu kecepatan dalam membahas materi dalam pelaksanaan layanan kali ini. Nah, baiklah, di sini nama kakak Indah. Kakak adalah seorang mahasiswa dari jurusan bimbingan dan konseling dari Universitas Borneo Tarakan. Nah, kali ini kakak diberikan kesempatan untuk membawakan proses layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan orientasi dalam bidang karir kalian terkhusus untuk kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS di SMA Negeri 3 Tarakan kali ini. Nah, kita lanjut dengan pembahasan sedikit tentang tujuan dan fungsi dari pelaksanaan layanan kali ini. Apakah kalian siap untuk memasuki fase berikutnya, yaitu fase atau tahap inti? Baiklah, alhamdulillah kalian semua siap untuk memasuki fase inti dari proses pelaksanaan layanan orientasi dalam bidang karir kali ini. Nah, dengan pernyataan kalian yang siap dalam melaksanakan pelayanan orientasi dalam bidang karir kali ini, kita akan memulainya, yaitu dengan memasuki tahap inti. Nah, dalam tahap inti ini kakak akan share beberapa materi tentang pemilihan karir dalam pelaksanaan layanan kali ini. Nah, sebelum itu, maaf kakak hampir lupa, topik yang akan kita angkat kali ini untuk kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS, yaitu topiknya adalah pilih kuliah atau pilih kerja. Nah, bagaimana menarik bukan? Nah, kenapa kakak mengangkat topik tersebut? Karena dengan melihat kalian yang posisinya berada di kelas 12 yang sudah pasti tidak lama lagi akan lulus dari sekolah ini, pasti kalian akan mengalami kesulitan atau bingung ingin menentukan karir apa sih yang akan kalian lanjutkan setelah lulus dari SMA. Nah, apakah kalian ingin bekerja? Apakah kalian ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi? Nah, maka dari itu, topik ini memang topik yang umum, tapi dengan pembahasannya kali ini, semoga pemahaman kalian bisa bertambah agar terlaksananya tujuan dari pelaksanaan layanan kali ini. Seperti itu. Nah, berikut akan kakak share screen tentang materi yang pertama. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu berkarir dalam dunia kerja. Nah, ada serba-serbi karir. Nah, kita harus pahami dulu apa sih karir ini. Nah, di share screen kalian, di file materi yang ada di layar kalian tertulis bahwa karir adalah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu dalam kehidupan seseorang, yang merupakan rangkaian aktivitas yang akan dilakukannya. Nah, selain itu, ketika kita nanti memilih untuk berkarir dalam dunia kerja setelah lulus sekolah, kita menjadi lebih berfokus tentang apa yang kita tekuni dalam dunia karir tersebut, entah itu dalam dunia bisnis, dalam dunia seni, influencer, ataupun dalam dunia entertainment. Nah, lanjut, memutuskan berkarir adalah suatu hal yang baik, apalagi ketika kita merintis karir dalam usia muda. Nah, kita tahu bahwa pada usia muda, apalagi kita sebagai anak generasi milenial, yang pasti memiliki pemikiran-pemikiran baru yang inovatif, yang bisa kita gunakan sebagai dasar kita untuk merintis karir dari usia muda, seperti itu.
kita lanjut pada pembahasan yang kedua. Dalam berkarir dalam dunia kerja, niat yang utama. Nah, niat di sini berperan penting sebagai kunci kesuksesan kita untuk melaksanakan sebuah pekerjaan karir. Nah, dengan niat di sini berperan penting untuk mengukur sejauh mana sih minat kita akan menjalani karir tersebut atau pekerjaan yang akan kita laksanakan nantinya. Nah, lalu mengenal potensi. Nah, dengan mengenal potensi, mengenal minat dan bakat kita, diharapkan pekerjaan atau karir yang akan kita laksanakan, kita kerjakan dengan senang hati, dengan pokoknya dengan kita melaksanakannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi kita itu tidak tertekan ketika melaksanakan atau merintis karir yang akan kita jalankan, seperti itu. Lalu, pribadi yang disiplin. Nah, pribadi yang disiplin itu adalah pribadi yang memang harus kita miliki sebagai seseorang yang akan berkarir di dalam dunia kerja, apalagi kita masih berada di usia yang masih muda. Nah, kunci sukses yang pertama yang bisa kita terima dengan baik dalam dunia kerja yaitu memiliki kedisiplinan yang tinggi. Utama nih, dan adik-adik sekalian harus menyiapkannya mulai dari awal. Nah, yaitu namanya persiapan mental. Nah, persiapan mental di sini sangat penting. Mengapa? Hal yang paling penting di sini adalah dalam memasuki dunia kerja, yaitu mengawali karir dengan diharapkan untuk menyiapkan mental yang kuat untuk menghadapi kenyataan saat memulai karir, baik secara fisik maupun pikiran. Nah, ketika nanti kita dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang pahit atau kenyataan-kenyataan yang berat, serta dinamika dalam berkarir dalam dunia kerja, diharapkan mental kita itu sudah cukup baik. Nah, mental kita itu sudah cukup kuat untuk menghadapi segala tantangan atau rintangan dalam berkarir dalam dunia kerja, khususnya kita sebagai generasi milenial atau generasi muda di tahun ini, seperti itu, di generasi kali ini. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik sekalian sudah sedikit paham mengenai apa saja sih yang harus kita tahu tentang berkarir dalam dunia kerja? Baiklah, jika kalian semua paham, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh raise hand menggunakan fitur raise hand dalam Zoom kali ini. Nah, lanjut. Nah, yaitu materi